Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan seperti di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini yang merupakan adalah bulan kelahiran dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Jafar bin Habib Abdullah Al-Busi yang tidak berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk bisa memberikan pencerahan, untuk bisa memberikan hikmah maulid Nabi yang insyaallah nantinya akan dijadikan sebagai pedoman bagi keluarga kita SMK Negeri 2 Situbondo di dalam menjalankan kewajiban, di dalam menjalankan amanah, dan juga di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan, kami mohon kepada anak-anak nanti bisa bersama-sama dan belajar bersama Habib. Nanti anak-anakku bisa bersama-sama mengambil hikmah apa yang akan disampaikan oleh Habib, dan insyaallah kita harapkan apa yang akan disampaikan oleh Habib ini menjadi pedoman bagi kita, menjadi jalan bagi kita untuk di masa yang akan datang dengan hikmah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berbeda dan sekali Situbondo bisa menjalani perjuangan beliau bagi Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kami ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya Habib apabila dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW terdapat banyak hal yang kurang berkenan di hati Habib dan juga beserta jamaah, dan kekurangan informasi yang kami hadirkan ini hanya sebagian dari masa pandemi. Kita mengantisipasi dan mudah-mudahan melalui pembacaan sholawat dan juga tahdir yang nanti akan disampaikan bersama-sama, mudah-mudahan bacaan kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkarunia, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan dipulih seperti dengan tanggal ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan yang Allah. Salatan wa salaman daimain bukan lazimain
marilah kita senantiasa memanjatkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kita syafaat pada yaumul qiyamah. Maulid Nabi yang kita rasakan. Mengapa kok setiap bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, masyarakat mengadakan peringatan Maulid di lembaga pendidikan, kantor pemerintah, di rumah, di masjid, di musola, dan berbagai tempat. Apa dasarnya? Firman Allah dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kita diperintah oleh Allah untuk bergembira atas segala nikmatnya. Apa nikmat yang paling besar? Kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa Maulid Nabi kok harus pakai acara-acara, pakai buah-buahan? Kenapa sih kalau Maulid itu harus pakai buah-buah, harus pakai makanan dan lain sebagainya? Ya, namanya bersyukur, kita bahagia. Yang kita rayakan peringatan Nabi Muhammad. Masa mohon maaf, peringatan Nabi Muhammad kalah sama ulang tahunnya sampingnya. Tapi kalau bikin ulang tahun, kue jangan pasti enak. Ada kue, ada coklat. Saya tidak pernah mendapati ada orang ulang tahun pakai pisang, tidak pernah. Tapi ketika merayakan Maulid Nabi, bagaimana kita bahagia menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan beliau menyampaikan man anfaqa dirhaman. Barang siapa manusia yang menginfakkan hartanya dirhaman, 1 dirham, 15.000 lah uang sekarang, pikirau anti Maulidin Nabi, kita bacakan sejarah tentang Nabi, karena fihi jannah, maka orang itu akan menjadi temanku kelak di Maulid Nabi yang kita rasakan. Lalu bagaimana isi Maulid Nabi? Acara yastaftihuna bil Quran. Kita mulai acara dengan membaca Al-Quran. Paling tidak kita bacakan Fatihah, kita baca ayat suci Al-Quran. Wa yahtatimunahu, nanti akhir acara juga membaca Al-Quran, atau paling tidak membaca Bismillah atau Fatihah. Wa yusalluna 'alan Nabi, acara yang kita isi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Maulid Nabi sekarang beda dengan Maulid Nabi 20 tahun yang lalu. Kalau dulu peringatan Maulid Nabi bacanya Maulid dimulai dari ya Rabbi sholli ala Muhammad laqad ja'akum alhamdulillahi qawil. Jadi satu burda, satu barzanji dibaca semua. Start dari tadi jam 8, insya Allah habis asar baru selesai. Itu pun barzanjinya, lain pidato. Sekarang zamannya sudah zaman. Kalau barzanji dibaca sampai 3 jam, insya Allah tinggal hadranya. Muridnya pulang. Apa Maulid Nabi? Di samping kita membaca sejarah tentang ini, yuk Maulid Nabi kita jadikan muhasabah. Apa muhasabah? Kita introspeksi diri. Apa yang kita banggakan selain menjadi umat Nabi? Nabi Muhammad tidak ada kata-kata yang bisa menyampaikan tentang Nabi. Bagaimana pribadi Nabi, bagaimana wajah Nabi. Tapi di dalam sejarah-sejarah hanya dikiaskan. Apa Nabi? Anta syamsun, wajah Nabi ketika siang diibaratkan matahari. Anta badrun, kalau malam diibaratkan bulan purnama. Jadi manusia sealam dunia yang paling tampan ya Nabi Muhammad. Kita apa yang bisa dibanggakan kalau tidak menjadi umat Nabi? Makanya adik-adik SMK itu situ pondok kadang-kadang sedikit ganteng sedikit, dikit-dikit update status, ambil HP, cepet, orang ganteng lagi sekolah. Kita menjadi manusia mohon maaf, walaupun tampan, mohon maaf ada waktu. Kalau masih muda saya yakin pasti tampan. Tapi bagaimana ketika mendengar usia? Kadang-kadang adik-adik putri juga sama, cantik sedikit update status. Nasib buring, wajah glowing. Ya, yang namanya kecantikan manusia akan sirna telan masa. Kalau masih sekarang masih muda ya pasti cantik. Tidak usah update status, tidak usah pakai bedak, tidak usah pakai ini pasti cantik. Kalau sudah pasti mau sekolah.
Ketika dipandang bibirnya manis seperti semua. Mengapa? Karena kau masih coba nanti suatu saat kalau sudah punya 75 senyum. Insya Allah pada gara-gara apa yang ada pada Nabi pasti wajah Nabi tampak, postur tubuh Nabi. Dikatakan di dalam sejarah-sejarah, di dalam kitab-kitab, tidak ada seorang pun yang bisa tahu bagaimana bentuk lentuk tubuh Nabi. Karena salah satu mukjizat Nabi apa? Dia selalu bisa lebih tinggi dari orang lain. Jadi kalau Nabi berjalan, dipandang Nabi kalau menoleh ke belakang kan aman. Kalau Nabi Muhammad berjalan dengan orang selalu limpah. Makanya kan orang tinggi pendeknya tidak mungkin sama. Ayat tadi baca yang berdiri dengan macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Dia selalu bisa lebih tinggi dari orang lain. Jadi ketika Nabi berjalan dengan orang pendek, pasti lebih tinggi. Ketika berjalan dengan orang tinggi, pasti lebih tinggi dari orang. Kalau adik-adik SMK negeri 2 jangan jalan sama saya, tidak lihat dari jarak 10 meter, pasti orang akan berkata, waduh, aku dengan upin-ipin. Mengapa? Karena bukan mukjizatnya Nabi Muhammad. Singkat saja, Allah Ta'ala dengan tampannya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala dengan bentuk tubuh indah Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah Ta'ala puji Nabi karena wajah yang tampan dengan bentuk tubuh yang indah. Apa yang Allah Ta'ala puji dari Nabi, wa innaka la'ala khulqin 'adzim, kata akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setampan manusia, secantik manusia, sepintar manusia tanpa mempunyai akhlak perilaku yang baik, maka tidak ada. Apa akhlak? Yuk kita jadikan muhasabah. Apa muhasabah? Kita jadikan introspeksi diri. Apa yang bisa kita banggakan selain menjadi umat Nabi? Manusia ini ketika sudah menjadi umat Nabi, maka aturan yang harus dipakai aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita pikir bersama. Apa sih? Mohon maaf yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Apa yang membedakan? Tiada lain, tiada bukan selain perilaku manusia. Kalau soal yang lain sama. Kemudian setiap hari punya rasa lapar, pasti mohon maaf makhluk yang lain, hewan pun ketika tidak diberi makan pasti akan jadi. Pertanyaannya, apa sih yang membedakan? Mohon maaf, umat Nabi makan dengan makhluk lain. Apa yang membedakan adalah ya, kalau sampean ketika makan harus dengan tangan kanan, pakai tangan harus cuci dan lain sebagainya dengan membaca doa, itu tata cara. Soal haus sama, semuanya haus. Sampean ketika tidak minum pasti haus. Hewan yang kita pelihara ketika tidak diberi minum pasti haus. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi perbedaan adalah tata cara. Kebanyakan minum, maaf, sampean kebanyakan minum. Coba adik-adik SMK di rumah ini, adik-adik putih, sekali-sekali minum air, tidak usah banyak-banyak, 2 galon. Saya yakin, mohon maaf, pasti bikin kencing. Kalau persoalan bikin kencing, jangankan manusia, maaf yang sebesar-besarnya, hewan yang kita pelihara, 2 galon dikasih air pasti bisa. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Mohon maaf, seorang manusia umat Nabi kencing, maaf, dengan tata cara, maaf, kambing itu kencing. Apa yang membedakan adalah kalau kita umat Nabi, kalau kencing yang dicari apa? Yang dicari apa? Jadi, tapi mohon maaf bang, kalau ada kambing ingin kencing, yang dicari apa? Pagar. Tidak ada pagar apa? Tembok. Jadi mulai besok dan seterusnya, kalau ada adik-adik SMK negeri 2 situ pondok kencing di tembok, kencing di pagar, itu kencingnya milik apa? Itu yang ngomong sampean, bukan saya. Apa sih yang membedakan umat Nabi dengan selain Nabi adalah? Lalu kita bagaimana menjadi umat Nabi?
Bagaimana kita menjadi umat Nabi selain mengikuti Nabi? Manusia di alam dunia ini yang tidak mempunyai dosa hanya Nabi. Nabi Muhammad maksum tanpa dosa. Nabi Muhammad tidak mempunyai dosa. Tapi mohon maaf, manusia di alam dunia ibadahnya yang paling bagus adalah ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menjadi umat Nabi, bagaimana ibadah lebih bagus? Salatnya manusia sealam dunia, mohon maaf, tidak ada salat manusia yang bisa menyamai, menandingi salatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau salat pasti selalu di awal waktu. Dan kalau kita sholat paling sedang akhir, padahal di SMK ini sudah ada musolanya, suruh sholat paling malas. Kenapa? Ya kadang-kadang saya capek. Banyak orang mohon maaf kuat jalan, ada yang kuat mendaki gunung, ada yang kuat jalan kaki, ada yang kuat mengarungi samudra, kuat mereka naik gunung, kuat mereka berenang di lautan, tapi belum kuat untuk menadahkan, untuk melangkahkan kakinya kemana? Ke masjid, ke musola. Berarti bagaimana? Musola, masjid itu lebih berat daripada naik. Lalu bagaimana sholat? Bagaimana ibadah kita menjadi ibadah seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soal adab jangan ditanya. Nabi Muhammad ketika kecil pernah diajak oleh ibunya berziarah ke makam ayahnya. Ini akhlaknya Nabi. Dari luar makam sampai ke makam itu Nabi mempunyai akhlak yang baik. Ibunya berkata, Rasulullah, kenapa kamu tidak jalan saja, tidak berlari saja sampai ke makam ayahmu? Apa? Kata Nabi, aku merasa malu. Mengapa? Karena aku tidak sempat berbakti kepada orang, padahal orang tuanya sudah meninggal. Kalau kita sama orang tua, kamu bisa berbakti. Kadang-kadang soal minta uang saya benar-benar. Kalau nggak minta uang kita marah. Bagaimana? Ibadah paling bagus ibadahnya Nabi, perilaku paling bagus perilaku Nabi. Bagaimana kita menjadi umat Nabi beribadah seperti ibadahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir bagaimana? Kalau mungkin kita mengikuti zikirnya Nabi kita tidak mampu, kita mengikuti sholatnya Nabi kita tidak mampu, kita mengikuti pribadi Nabi kita tidak mampu. Bagaimana caranya? Paling tidak memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mengapa kok kita diperintah untuk membaca sholawat? Sholawat ini adalah ibadah yang paling gampang. Kok bisa sholawat ibadah yang paling gampang? Bisa dibaca kapanpun, dibaca dimanapun, bisa dengan membaca. Yang kedua, sholawat bisa menjadi sebab diterimanya doa. Makanya biasanya kalau hampir ujian, kebanyakan biasanya membaca istighosah. Menjelang ujian kita membaca sholawat. Mengapa? Sholawat adalah salah satu ibadah yang paling. Berapa baca sholawat? Baca satu kali maka pahalanya 10. Sholawat apa? Apa saja. Sholawat banyak macam. Ada kurang lebih 999 macam. Ada sholawat Fatih, ada sholawat Ibn Qulub, ada sholawat Nabi, macam-macam bacaan. Bagaimana membaca sholawat kepada Nabi menjadi sebab diterimanya? Kadang manusia bingung, kenapa saya setiap berdoa tidak pernah diterima? Apa salah satunya? Kurangnya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah Nabi kita gunakan diri kita gunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah pada diri kita untuk bisa meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yuk belajar yang baik. Belajar bagaimana harus belajar. Kenapa sih saya kok harus diberikan aturan ketika belajar di sini? Mengapa? Sebabnya karena Nabi menyampaikan al-ilmu bit-ta'allum. Orang kalau ingin punya ilmu, ingin punya pengetahuan, bit-ta'allum, sebabnya belajar. Kalau tidak belajar, jangan harap bisa bid'ah. Kadang-kadang malas. Ayo belajar yuk, ayo kita kumpul yuk.
aduh malas nih saya, kadang-kadang begitu. Belajar yang baik, berperilaku yang baik, kita ikuti Nabi Muhammad. Sholat kita ikuti sholatnya Nabi. Kita berjalan mengikuti jalannya Nabi. Akhlak kita mengikuti akhlaknya Nabi. Dengan belajar kita mengikuti perintah Nabi, memperbanyak sholawat. Terus insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah. Mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya para sekolah dan para guru yang lain, dan mohon maaf yang besar-besarnya, dan kami minta maaf sebelumnya Pak tidak mengikuti acara sampai akhir karena memang kebetulan itu banyak jadwal kami yang terpenting. Mari kita berdoa semoga